Halo semuanya guys, selamat datang di channel 5W1H. Beberapa waktu belakangan, sosial media dihebohkan oleh foto yang menunjukkan penampakan kota Saranjana yang ada di Kalimantan Selatan. Bukti keberadaannya seperti peta yang dibuat oleh seorang naturalis asal Jerman yaitu Solomon Muller, dan beberapa penuturan cerita dari masyarakat setempat bisa menjadi pertimbangan akan kebenaran kota gaib Saranjana. Namun tahukah kalian, cerita mengenai kota gaib ini bukan hanya ada di Pulau Kalimantan saja. Kali ini, saya akan bercerita mengenai desa gaib yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Selain cerita yang diturunkan secara turun-menurun oleh masyarakat Lombok, ada juga beberapa bukti berupa peninggalan yang bisa dilihat secara langsung mengenai desa gaib ini. Yaudah, tanpa basa-basi lagi, berikut adalah ceritanya. Pada abad ke-17, Negara Kesatuan Republik Indonesia belum seperti sekarang ini. Dan yang ada ialah hanya kerajaan yang tersebar di seluruh Nusantara. Sama seperti kerajaan yang ada di seluruh dunia, kerajaan-kerajaan di Nusantara tentunya memiliki kepentingan tersendiri guna membangun dinastinya agar makin maju dan berkembang. Mulai dari kekuasaan, hubungan politik, perdagangan, dan termasuk ekspansi wilayah. Hal ini membuat banyak kerajaan di Nusantara saling menaklukkan termasuk di Pulau Dewata, Bali. Sebuah kerajaan yang terletak di timur Pulau Bali yaitu Kerajaan Karangasem melakukan ekspansi wilayah hingga Pulau Lombok. Pada tahun 1720, Kerajaan Karangasem mulai memasuki Pulau Lombok dan singkat cerita, akhirnya Kerajaan Karangasem berhasil berkuasa dan mendirikan pusat pemerintahan di daerah Cakranegara. Nah, selama masa kejayaan Karangasem di Lombok, Raja Karangasem melihat salah satu kerajaan atau kedatuan asri dan makmur di Lombok Utara yang bernama Kedatuan Besari, tepatnya di desa Genggelang yang sekarang. Setelah mengetahui hal itu, Raja Karangasem yang bernama Anak Agung Ketut Karangasem tertarik untuk melakukan kerjasama dengan Kedatuan Besari. Namun, tawaran kerjasama ini tidak sampai tahap setuju karena dianggap tidak menguntungkan bagi Kedatuan Besari. Raja Karangasem yang mengetahui tawarannya ditolak, akhirnya marah dan memutuskan untuk menginvasi desa Besari. Singkat cerita, setelah mengetahui bahwa desanya akan diinvasi, Datu atau Raja Besari mengirimkan 3 pepatih atau 3 panglima perang terbaiknya untuk menuju perbatasan, tepatnya yaitu sebelah barat Sungai Segara. 3 patih ini diutus oleh Datu Besari sebagai observer yang memantau pergerakan prajurit Karangasem. Selang beberapa hari, pergerakan prajurit Karangasem mulai terlihat dan salah seorang patih kembali ke desa untuk memberikan info pada Datu Besari. Mengetahui hal itu, Datu Besari pun langsung mengumpulkan warganya, lalu kemudian Datu Besari berpidato pada seluruh warga Besari yang sudah kumpul. Dalam pidatonya, Datu Besari menegaskan bahwa beliau pribadi tidak setuju akan peperangan antara Kedatuan Besari dan Kerajaan Karangasem. Karena jika peperangan sampai terjadi, hal itu hanya akan membawa duka dan kerugian bagi kedua belah pihak, baik yang menang ataupun yang kalah. Setelah mendengar pidato Datu Besari, salah seorang warga pun bertanya pada sang Datu bahwa langkah apa yang harus dilakukan untuk menghindari peperangan. Akhirnya Datu Besari mengajak seluruh warganya untuk berpindah dimensi agar peperangan tidak terjadi. Dan singkat cerita, seluruh masyarakat Besari pun setuju. Lalu Datu Besari meminta para warganya mengambil batok kelapa sebagai wadah untuk menampung air. Kemudian Datu Besari membacakan doa dan asma Allah pada air yang sudah dikumpulkan warga, dan meminta warganya untuk menyiramkan air itu ke seluruh penjuru desa Besari. Atas izin Allah, sesaat setelah air disiramkan, desa Besari berpindah dimensi dan bekas wilayahnya menjadi hutan belantara. Oke, kemudian kita pindah lagi ke 2 orang pepatih Besari yang masih ada di perbatasan tadi. Kedua patih ini merasa bingung karena tidak dapat info lagi mengenai keputusan berikutnya dari kedatuan. Akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke desa. Dan sesampainya di desa, kedua patih ini kebingungan karena yang mereka temukan hanyalah hutan belantara. Saat itu juga, kedua patih ini merasa sedih dan bertanya dalam hati, mengapa kami tidak diikutkan bersama Datu dan masyarakat desa yang lain. Tak lama setelah itu, suara sang Datu menggema keluar terdengar dari arah dalam hutan belantara itu. Sang Datu menasihati kedua pepatih ini. Beliau berkata, jika kalian ikut bersama kami, lalu siapa yang akan menceritakan peristiwa ini? Setelah mendengar nasihat dari sang Datu, kedua pepatih ini tidak bersedih lagi dan mereka menuturkan cerita ini secara turun-menurun pada generasi berikutnya mengenai desa Besari tersebut. Tentunya kejadian desa Besari ini bisa kalian percayai atau tidak.
Semuanya terserah dan kembali lagi bagi kalian yang nonton. Tapi, peristiwa ini cukup menarik jika dijadikan bahan diskusi, karena selain cerita, ada juga peninggalan berupa benda-benda yang tersisa dari Desa Besari. Pemerintah setempat dan beberapa pengelola telah menyimpan benda-benda ini dalam satu museum yang ada di Desa Genggelang. Dan berikut adalah benda-benda peninggalan dari Desa Besari. Pertama, ada rompi milik dari Raja atau Datu Besari yang kalau kita lihat di sini ukurannya cukup besar. Kedua itu ada lampu kuno, yang mana lampu ini didapat dari India melalui hubungan kerjasama. Ketiga, ada tulisan kuno yang dinilai berupa naskah khotbah milik rakyat Kedatuan Besari. Keempat, kemudian ada senjata berupa keris dan tombak yang memiliki panjang sekitar 3 meter. Kemudian ada gulungan lontar yang merupakan catatan administrasi Kedatuan Besari dan beberapa tulisan penting lainnya. Lalu ada juga warige atau alat penanggalan dan astronomi yang digunakan pada masa itu. Selain benda-benda tadi, ada juga benda-benda lain seperti alat hitan, guci, gelang, dan alat pertanian lainnya. Oke lah guys, itulah tadi cerita mengenai hilangnya Desa Besari dan beberapa benda-benda yang tersisa dari peninggalan Desa Besari yang ada di Pulau Lombok. Percaya atau tidak, itu balik lagi ke diri masing-masing. Setidaknya kita mengetahui sedikit sejarah negeri kita, khususnya teman-teman yang ada di Pulau Lombok. Terima kasih buat kalian yang udah nonton konten ini sampai habis. Silahkan tinggalkan komentar barangkali ada topik menarik lainnya yang bisa kita bahas atau saya ceritakan nantinya. Dan sampai jumpa di konten berikutnya.